Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam konteks liturgis peringatan wajib hari ini, yaitu peringatan wajib Rasul Barnabas, Rasul yang bersama Santo Paulus dan juga para rasul yang lainnya, 12 rasul yang diutus Yesus. Barnabas menjadi saksi nyata kebenaran, sabda bahagia, dan jati diri sebagai garam dan terang itu melalui pewartaan Injilnya. Pertama-tama, kalau kita mengenal Barnabas itu sebetulnya nama panggilan, ya, nama akrabnya. Nama aslinya adalah Yusuf. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, bab 4 ayat 36. Dia berasal dari suku Lewi dan berasal dari Siprus. Julukannya yang diberikan kepadanya oleh para rasul adalah Barnabas, yang punya arti anak pemberi semangat, yang membawa antusiasme atau memberikan penghiburan di dalam kehidupan bersama. Persis di situ fungsi garam dan terang dihayati oleh Santo Barnabas. Salah satunya ketika dia menampung Saulus yang sebelumnya menganiaya jemaat yang percaya pada Kristus, kemudian mendapatkan penampakan dari Yesus Kristus sendiri. Para rasul pun takut, apa betul Saulus ini sudah benar-benar bertobat? Yang menampung dan menerima adalah Barnabas. Maka Paulus diteguhkan oleh Barnabas, didampingi, dan kemudian bertumbuh bersama berkeliling untuk mewartakan sukacita Injil kepada segala bangsa. Berkat pendampingan Barnabas, Paulus kemudian menjadi pewarta yang ulung. Bahkan pada akhirnya kalau kita membaca Kisah Para Rasul, yang semula selalu disebut Barnabas dan Paulus, Barnabas dan Paulus, pada akhirnya sebutannya berubah, Paulus dan Barnabas, Paulus dan Barnabas. Itu kalau kita cermati, kita membaca Kisah Para Rasul sejak pertobatan Saulus menjadi Paulus, nanti kita akan menemukan perubahan itu. Perubahan itu bukan karena salah ketik atau keliru, tetapi sengaja untuk menunjukkan bagaimana pada awalnya Barnabas, sang putra penghiburan ini, betul-betul mendampingi Santo Paulus yang baru saja bertobat, tetapi kemudian hari Paulus berkarya dengan luar biasa istimewa dan dia disebut yang pertama. Sesudah itu baru Barnabas. Itu urutan yang punya makna yang istimewa. Tidak sekadar salah tulis atau salah ketik, tapi sengaja Santo Lukas saat menulis Kisah Para Rasul untuk menampilkan bagaimana Paulus bersama Barnabas menjadi garam dan terang dunia mewartakan Injil. Sebutan Barnabas dalam bahasa Aram, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, menjadi Paraklesis, yang biasanya juga dihubungkan dengan Roh Kudus. Kita baca dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 16, ayat 26, Paraklese ditempatkan untuk sebutan Roh Kudus. Barnabas dengan segala penghiburan dan peneguhannya berperan sebagai garam dan terang, menjadi paraklesis. Dan itu berarti Barnabas menjadi pembela, penghibur, penasehat bagi Paulus di awal-awal pertobatannya, dan juga bagi jemaat yang didampingi pada waktu itu di Antiokhia dan sekitarnya. Bahkan Barnabas itu yang membela Paulus dan kemudian
membawa kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul bab 9 ayat 26 dan 27, peristiwa itu tampak. Barnabas meyakinkan para rasul di Yerusalem dan juga orang-orang Kristen di Yerusalem untuk menerima Paulus, mantan penganiaya mereka. Kemudian Barnabas juga meminta agar Paulus membantu dirinya dalam menjaga, memelihara, mengawetkan komunitas pertama yang terdiri dari baik orang-orang Yahudi maupun bukan Yahudi yang berada di Antiokhia. Kisah Para Rasul bab 11 ayat 22 sampai 26. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Rasul Barnabas dan Rasul Paulus membawa kolekte untuk membantu kebutuhan orang-orang yang ditimpa kelaparan dari Antiokhia ke gereja di Yerusalem. Kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 30. Mereka juga ditugaskan oleh gereja pada waktu itu, gereja di Antiokhia, untuk melakukan perjalanan misionernya. Perjalanan misioner yang pertama ke seluruh Asia Kecil bagian selatan. Mereka bekerja sama hingga konsili di Yerusalem pada tahun 49 Masehi. Setelah konsili Yerusalem, mereka melakukan perjalanan misionernya secara terpisah karena perbedaan pendapat mengenai membawa Yohanes Markus bersama-sama mereka. Gara-gara perbedaan itu, Paulus bersama dengan Silas melanjutkan perjalanan misionernya yang kedua, dan kemudian Barnabas membawa Markus ke Siprus. Berkat pendampingan Barnabas inilah Markus bertumbuh dan kemudian mewariskan Injil kepada kita sampai hari ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Barnabas mendapat mahkota pelayanannya melalui kemartirannya di Salamis. Itulah sedikit kisah tentang Rasul Barnabas yang kita kenang imannya pada hari ini. Semoga kita juga dimampukan untuk menjadi berkat seperti Santo Barnabas. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.